Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Halo guys, apa kabar guys? Teman-teman ngopi semuanya. Harusnya pada baik ya, karena Iya. menyambut bulan suci Ramadan, Benar. ya kan? Kita mengucapkan apa dulu, Bre? Mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Aduh, masalah ya? Beda server. Oh beda. Salah server Anda. Kita mengucapkan selamat berpuasa Benar. untuk teman-teman muslim yang menjalankan. Ya, betul. Semoga berkah ya. Semoga berkah, puasanya berjalan dengan lancar. Dan untuk teman-teman yang biasa ngebuat komen hate speech, Emang ada? banyak, apalagi di kolom gubernur. Ditahan dulu karena lagi bulan puasa. Anjir. Tahu nggak lo kenapa? Nggak tahu. Gara-gara gubernur sempat membuat statement. Timnas Israel tidak boleh main di Los Santos. Los Santos tidak jadi tuan rumah Piala Dunia Under 20. Gitu. Iya. Jadi banyak banget tuh gue liat tuh hate speech, bahkan banyak komen-komen artis-artis centang biru yang komen juga tuh. Wah, kontroversial juga ya. Ternyata Los Santos ya. Kontroversial Los Santos. Tapi belakangan emang lagi banyak banget kejadian-kejadian aneh terjadi di Los Santos, Bre. Iya ya. Ya, salah satunya, lu inget gak ada kejadian terpal? Terpal. Oke. Terpal, Bre. I see. Iya. Patung ya. Patung ditutupin terpal. Patung bunda. Bunda ya. Iya. Bunda Dorce. Gitu. Cuman emang katanya sih ceritanya itu ini pemiliknya katanya yang itu gitu, Bre. I see, Cuman I ya see. kalau gue sih ngeliatnya dari sisi positif, ya bagus lah supaya nggak kotor gitu. Nggak kotor. Nggak kehujanan ya Benar. kan. Sama Iya. mungkin memang belum waktunya untuk dibuka. Mungkin itu untuk pameran, men. Bener, Kita berpikir bener, positif. bener. Iya dong, Bener, iya bener. kan, maksudnya bukan dari ormas-ormas tertentu, Bukan. yang menyudutkan pemilik, bukan. Kemungkinan ya. Iya. Gitu. Di Los Santos itu tidak ada ormas lah. Di Los Santos itu cuma ada gangster. Iya, ya apa bedanya? Oh, beda ya? Apa Sama bedanya? ya? Sama kan? Sama. Ormas sama gangster sama kan? Oke. Di Los Santos sama, Bre. Kayak gitu. Nah, ini- tapi bentar dulu, gue protes sama kejadian terpal itu. Kenapa Gue tuh? protes. Karena maksud gue nanti agama-agama lain itu juga iri, Bre. Kenapa patung itu doang yang ditutup, patung lain enggak? Karena agama lain tidak memiliki patung. Ada dong. Ada dong. Oh, ada ya. Ada. Ya. Ya, intinya gini, men. Meskipun banyak terjadi hal kontroversial, kita harus ngejaga iman kita. Iman, Terus benar, jaga iman, terus benar. kita juga harus tetap berpikir positif. Bener. Maksudnya, Apalagi konspirasi kopi terkenal di TikTok. iya, bener. Jadi kita harus sekarang mulai memikirkan moral ya. Iya. Dan menjaga omongan kita ya. Yes. Udah mulai harus hati-hati nih, Bre. Dan kita juga saat ini euforianya lagi senang lah harusnya. Iya, Ya itu iya, karena iya. kita tembus 50.000 viewers ya 50K, di TikTok ya. 50K. Tuh luar biasa sih. Ya tapi gue sih bilang ke lu ya, Bre. Maksudnya kalau 50K itu memang belum level kita. Belum level kita ya. Level kita tuh 3M. 3M ya. 4M gitu. Oke, 3M tuh maksud M ya? nama M. Oh, kira Iya, 3 iya. nama M yang akan Iya, view itu iya. kita. Tapi banyak yang menarik yang terjadi di Los Santos itu ya. Gitu. Gue punya tebak-tebakan deh. Suara-suara apa yang tidak terdengar bahkan lebih kecil dari suara hati? Oke. Suara Wakil Presiden Los Santos. Anjing lucu, tapi Suara salah. wakil, oh, bukan. Suara minoritas. Anjing, fuck. Di Los Santos, Bre. Di Di Los Los Santos. Santos. Ya tapi itulah maksudnya Los Santos itu sendiri kan
khayalan, bre. Khayalan. Itu khayalan. Kita kan karena kita suka bermain dengan kardus imajinasi kita, bre. Oke. Memang kan. Itu khayalan aja. Kita Khayalan. emang suka halu. Anaknya emang kita halu, bre. Gitu loh. Makanya kenapa kan di Konspirasi Ngopi kita genrenya itu science fiction. Oke. Gitu kan, science fiction. Nah, terus juga salah satu genre science fiction yang bakal ditunggu-tunggu di tahun 2024 menurut lo apa, bre? Janji Capres. Janji Capres. Iya, karena sama-sama science fiction. Berarti lu mengkotakkan Capres ini sebagai science fiction ya? Iya, karena tidak bisa dibuktikan. Wah. Bukankah begitu ya kan? Wah. Los Santos Ya. sekali lagi. Ya udahlah, udah bahas apa nih, bre? Kita hari ini, bre. Oke. Kita udah ngerosting Los Santos mulu, kasihan. Iya. Kali ini gue tertarik nih dengan Brotherhood of Snake. Iya. Gitu. Kemarin kan di bab 1 juga gue mau bilang, gue tuh tertarik juga, maksud gue dari sudut pandang lu tuh seperti apa Brotherhood of Snake ini gitu. Tapi kita bakal disclaimer dulu nih, bre. Okay. Kita disclaimer dulu. Maksudnya waktu di bab 1 juga gue disclaimer. Gue mengatakan bahwa referensi yang akan kita gunakan nih kebanyakan adalah ayat Alkitab. Oke. Benar gak? Benar. Oke. Jadi nanti di bab 2 ini pun gue akan sangat banyak menggunakan referensi ayat-ayat Alkitab. Jadi maksud gue ini gini loh, maksudnya supaya jangan orang nyampe di tengah baru mereka berpikir, waduh ini ternyata jebakan Batman gitu kan. Maksudnya jangan sampai ada orang yang berpikir seperti itu, bre. Oke. Maksudnya jangan sampai ada orang yang ngomong bahwa kita tuh mengkristenisasikan orang atau apa kayak gitu. Gitu. Memang itu maksudnya. Jadi ya maksudnya paling nggak at least kita ada disclaimer di awal. Oke. Jadi kalau mereka dengerin sampai habis terus tiba-tiba protes ya gimana ya? Iya, Kita iya. udah disclaimer ya kan? Gitu. Disclaimer juga ya, maksudnya ini kita udah sempat ngingetin di beberapa episode kita sebelumnya Iya, bahwa kita ini orangnya suka bercanda. Suka bercanda, Iya. tongkrongan aja. Yes. Gitu. Kita menebar jokes, jadi untuk teman-teman ngopi Dan pendengar lama kita udah dan pasti iya, tahu lah. iya untuk pendengar-pendengar baru ya, Iya, kalian jangan sensitif. Kalau sensitif sudah kalian Cabut. main ke sebelah. Oke, lanjut Brotherhood of Snake, bre. Yes. Nih sebelumnya gini, sebelumnya gue udah sempet dengerin episode lo gitu, episode terkait Brotherhood of Snake, dan di situ lo ngebahas terkait keturunan Kain. Nah, pertanyaan gue adalah seterkutuk apa gitu loh keturunan ini, dan harusnya keturunan ini kan sudah habis ya, Yes. sudah habis, dan kenapa sampai Yesus itu perlu turun untuk membebaskan kita dari kutuk dosa? Kutuk ini sebenarnya abisnya di Lamek. Ya, Tapi ternyata berlanjut lagi, bre. what? Iya, berlanjut lagi, anjing gue merinding. Gila. Tuh. Oke, Ya. ini sebelum kita lanjut nih, men. Yes. Gue minta teman-teman ngopi semua mempersiapkan diri. Yes. Ya, yang muslim yang sudah buka puasa dengerinnya malam gitu kan. Kalian bisa ambil kopi, kalian ambil makanan. Terus untuk dengerin ini bener-bener dipahamin gitu ya. Yes, Untuk yes, yang yes. Kristen juga sama. Yes. Untuk dari semua agama, dan coba ambil ini bukan dari sisi keagamaan. Bener, sisi baiknya aja lah. Yes. Ya. Oke. Buat para minoritas berbanggalah kalian kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Oke, Sen. Tadi lo sedikit ngebahas terkait kutuk Kain sampai dengan Lamek. Ya. Dan ternyata ini nggak putus, nggak habis sampai di Lamek. Men. Benar. Dilanjutin lagi. Dilanjutin lagi. Jadi Itu gimana ceritanya, men? Iya. Jadi gini, tapi gue sebelum gue masuk ke situ ya, bre. Jadi gue ternyata, gue kan melakukan riset juga, bre. Oke. Dan risetnya juga meliputi referensi dari Alkitab juga, gue pakai gitu kan. Iya. Kenapa gue pakai referensi di Alkitab? Ya karena cerita Alkitab. Yes. Iya kan, gitu. Bener. Jadi ya gue menggunakan referensi Alkitab gitu. Nah, lalu gue juga mencari referensi lain, bre, kayak di YouTube lah gitu. Gue cari, ternyata orang Indo nggak ada loh yang familiar sama hal ini. Iya. Brotherhood of Snake itu nggak ada kayak gitu. Dan gue bisa mengatakan bahwa ternyata kita adalah podcaster pertama, bre, yang membawa ini. Podcaster pertama ya. Gitu. Iya, gue juga tadi siang sempat cek di YouTube sih. Gue sempat Ya, cek di ya. YouTube karena kita mau ngebahas ini, gue ingin mencari sedikit referensi lah. Ya. Tapi ternyata di Indonesia itu belum ada yang bahas, Di dan di Indonesia, luar ya? pun itu sedikit Dikit. banget. Yang bagus banget videonya tuh ada 3. Nanti gue taruh di bawah linknya.
Cuman gini, yang dibahas mereka tuh bukan dari sisi Alkitabnya. Oke. Tapi mereka ngebahas tuh dari sisi hermetisme dan gnotisme. Hermetisme dan gnotisme ini apa? Ini adalah kepercayaan yang dianut dan dipercayai oleh kaum-kaum Mesir dan Yunani. Oke. Jadi mereka malah menuhankan ular tersebut. I see. Iya. Yang kita tahu di ajaran Samawi, ular adalah representasi dari iblis. Tapi mereka tuhankan. Oke. Nah, gitu. Nah, itu nanti di videonya kalian bisa lihat di situ bahwa ternyata ada, lu pernah dengar ini nggak sih, konspirasi manusia reptil kayak gitu-gitu? Iya, gue pernah Ya dengar. kan? Iya. Nah, itu asalnya dari situ ternyata. Bahwa ternyata mereka tuh percaya keturunan ular ini adalah dari bangsa Anunnaki. Oke. Gitu. Nah, itu dari versinya mereka gitu. Nah, di sini gua nggak bahas dari sisi sudut pandang ajaran Samawi seperti apa kayak gitu. Kita melihat Brotherhood of Snake ini dan sosok ular itu gitu. Kayak I gitu. see. Dan juga ini Bre, dan menariknya juga ternyata ini juga lagi rame banget di pendengar-pendengar setianya Mongol. Oke. Gitu. Mongol tuh ada bahas gitu di beberapa episodenya Kisah Tanah Jawa bersama Om Hao. Di situ juga Mongol bilang bahwa emang dosa itu memang udah dari zaman Kain gitu. Bahkan mereka membentuk suatu organisasi yang namanya Brotherhood of Snake. Tapi di situ dia nggak menspesifikkan apa sih Brotherhood of Snake ini gitu loh. Jadi di sini gue berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh si Mongol itu gitu. Dan banyak lah maksudnya zaman sekarang tuh, even ya konten-konten horor sekarang Bre, itu sekarang ranah levelnya mereka tuh udah bukan lagi pocong kuntilanak Bre. Oke. Tapi sekarang ranahnya levelnya tuh udah demonologi. Baphomet gitu ya. Iya, karena memang pada akhirnya tuh ya Bre, maksudnya mereka sedang menuju ke arah mempersiapkan kedatangan Antichrist kayak gitu. I see. Dan bersama antek-anteknya which is adalah demon-demon gitu. Jadi ini akan sangat relevan sih dengan banyak hal yang sedang booming lah sekarang, khususnya itu ya dari sisi demonologis gitu kayak gitu, karena it's not a game man gitu loh. Maksud gue ini real shit gitu loh, it's a real thing gitu Oke. I see. Silakan Chen, lanjut Chen. yes. Nah jadi pertama gue mau nge-recap dulu ya, nge-recap dari bab 1 gitu ya. Yang gue jelasin di bab 1 itu adalah kan tentang kutuk 7 turunan Bre. Kutuk 7 turunan yang diturunkan dari Kain sampai ke Naamah. Nah, kenapa Kain ini kena kutuk? Kan kita tahu di kitab Kejadian, Kain ini dikutuk karena membunuh adiknya, si Habel kayak gitu. Nah, di situ ada darah. Yes. Darahnya tertumpah. Ya kan? Nah, menariknya khususnya di dalam perjanjian lama di kitab Kejadian di Genesis itu dituliskan bahwa darahnya Habel itu berteriak-teriak kepada Tuhan. Yes. Seolah-olah gini Bre, seolah-olah darah itu tuh meminta pembalasan gitu loh, meminta justice, keadilan gitu loh. Iya nggak sih? Yes. Tuhan datang, maka dari situlah muncul apa? Kutuk. Dari darah tertumpah itu muncullah kutukan. Nah, Kain itu dikutuk apa? Bahwa apapun yang diusahakan oleh Kain, karena kan kita tahu Kain itu adalah petani. Iya. Ya kan, Habel itu pengembala domba. Yes. Kayak gitu. Apapun yang diusahakan Kain dalam tanah itu, tanah yang dikutuk itu tidak akan menghasilkan buah lagi atau tidak maksimal lah gitu. Iya. Makanya dari itu Kain harus pergi dari tanah itu ke tempat lain gitu loh, untuk menjadi pengembara, karena tanah itu udah nggak menghasilkan apa-apa lagi buat dia. Yes, I see. Kayak gitu. Ya karena seperti ini sih ya. Kita pernah ngebahas terkait darah itu. Yes. Nah, ini di sini pun dijelaskan dalam Kejadian bahwa darah adikmu berteriak-teriak kepada Tuhan gitu ya. That's why gini, darah ini adalah sesuatu yang suci, Sakral. sesuatu yang sakral gitu ya. Yes. Dan ada banyak perdebatan dari umat Kristiani itu tersendiri, Chen. Banyak orang menganggap darah itu adalah makanan yang halal. Oh, Lu boleh. Oh, ada. Ya, Ada. Tapi kita nggak sebutin sukunya ya. Oke. Ya banyak lah, Banyak. itu. Dan gue tidak menganggap ini benar atau salah, Ya. tapi gue mencoba mengangkat dari perspektif gue sendiri. Benar. Kalau yang gue imanin, gue percaya bahwa as a human kita nggak harus memakan darah. Oke. Gitu loh. Dan kita
bukan tidak harus, tidak boleh memakan darah. Oke. Ini kalau dari perspektif gue. Karena itu sakral ya. Itu sakral. Itu sakral. That's why ketika kita makan daging atau segala macam ya dibersihkan dari segala macam. Darahnya baru dibakar gitu kan. Baru dibakar. Karena memang sesakral itu. Sekarang kutuk itu berasal dari darah. Iya. Penebusan berasal dari darah. Dari sudut pandang teologi Kristen. Yes. Benar nggak gitu. Nah, oke. Gue lanjut. Nah, jadi ternyata di dalam bab 1 juga, Bre, kan lu juga udah denger ya, Bre, bahwa di bab 1 itu gue cerita juga tentang referensi lain mengenai kejadian apa sih sebenarnya yang terjadi gitu dari sudut pandang gereja Mormonisme. Kayak gitu dikatakan bahwa ternyata Kain itu sebelum membunuh si Abel, dia itu melakukan suatu perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Ular. Ular mana? Ular yang dimaksud itu adalah ular yang menggoda Hawa untuk makan buah itu, gitu. Jadi ketika itu si ular yang di sini, ya kita tahu lah, ular itu sama dengan iblis gitu, atau Satan gitu. Nah berarti si Kain ini melakukan perjanjian dengan Satan gitu. Makanya di situ ada semacam dua perjanjian yang terjadi atau dua sumpah yang terjadi. Sumpahnya Tuhan, sumpahnya Satan di keturunannya Kain, gitu. Yang dimana sama-sama berkelipatan 7. Karena kan Tuhan mengatakan begini kepada Kain. Kain kan waktu diusir tuh, terus Kain kayak ngeluh kan, ya ntar gimana Tuhan, ntar ada yang mau ngebunuh gua gitu kan, kayak gitu. Terus Tuhan bilang gini, sekali-kali pun tidak, barang siapa yang membunuh engkau akan dibalaskan 7 kali lipat. Itu artinya dari situ mengatakan bahwa selama 7 turunan itu jika ada yang membunuh akan dibalaskan 7 kali lipat gitu. Yes. Nah di situ juga yang tadi seperti gue bilang Kain melakukan perjanjian dengan Satan, itu juga ada semacam kutuk dan perjanjian yang diturunkan dari perjanjian tersebut gitu, gue. Bahwa Satan juga mengikat silsilahnya Kain sampai keturunannya ke yang Naamah gitu. Kan kita tahu, jadi Kain itu keturunan ketujuhnya yaitu Naamah gitu. Dimana di situ sebenarnya kan kontraknya ini gue ngomong dari sisi yang kontrak iblis dulu ya, kontrak dengan Satan itu. Dimana kontraknya Satan itu kan harusnya habis di situ ya. Nah tapi ketika itu ternyata di keturunan ke-6 seolah-olah Satan ini tuh kayak anjir, ini kontraknya si Kain depan habis nih, kayak gitu bre. Iya. Terus tiba-tiba dia kayak, oh iya, gue datang nih ke keturunannya yang ke-6 nih, iya dong. Jadi ketika kutukannya Tuhan sudah habis di keturunan ke-7, Satan datang ke keturunan ke-6. Makanya ketika Tuhan itu identik dengan angka 777, iblis 666. Ya kan? Iblis itu berarti seperti sales ya dia. Sales. Dia datang menawarkan kebohongan, menawarkan kefasikan, tipu daya, keinginan fana duniawi, ya kan, kayak gitu. Wahai para sales, jangan seperti iblis menjual tipu daya, produk yang Anda jual tidak bagus, Anda berpura-pura itu bagus. Iya. Tapi pada akhirnya keturunan ular ini adalah cikal bakal dari perdagangan itu sendiri, Bro. Kayak gitu. Nanti kita akan bahas ke sana ya. Nah, akhirnya Lamek itu melakukan pembunuhan lagi, Bre. Pertumpahan darah lagi di situ. Gitu. Nah, di versinya Mormon itu yang dikatakan bahwa yang dibunuh oleh si Lamek ini adalah Irat. Ini nih, leluhurnya dia nih, gitu. Anaknya dari Henok yang garis keturunannya Kain gitu. Karena katanya ini kan perjanjian dengan Satan ini sifatnya secrets, tidak boleh diumbar. Nah tapi ternyata si Irat nih bocor gitu loh, kayak nyanyi lah pokoknya. Nah makanya dari itu Lamek, karena dia menegakkan sumpah yang sudah dijalankan oleh Kain tersebut, yang which is diwariskan sampai keturunan dia gitu, makanya dia membunuh si Irat atas bantuan si Satan. Perjanjian itu gitu. Nah itu versinya Mormon. Ada satu lagi versi rabi-rabi Yahudi terdahulu gitu. Jadi kan ada rabi-rabi yang suka menafsirkan kitab-kitab perjanjian lama gitu ya. Nah menurut tafsirannya si rabi ini, nama rabinya Rabi Rashi, dia itu orang Prancis kalau nggak salah. Itu dia abad ke-15an. Dia pernah membahas bahwa ternyata yang dibunuh sama Lamek itu kalau dari versinya dia adalah si Kain.
Oke. Jadi kutuk 7 turunan ini, Kain kan ngeluh kan sebelum dia diusir dan dikutuk, dia ngeluh bahwa nanti ada orang yang membunuh gua gitu. Bahwa terus Tuhan bilang kan, tidak sampai keturunan lo yang ke-7 nggak akan yang ngebunuh lo. Nggak ada yang ngebunuh lo, tapi malah keturunan ke-6 dia yang ngebunuh si Kain. Jadi kayak semacam cycle, bre. Berputar gitu-gitu aja. Even bahkan si Lamek ini pun ketika dia membunuh di situ, dia mengeluarkan sumpah lagi dan dia mengumbar hal itu kepada 2 orang istrinya. Dia ngomong bahwa ketika Kain dikutuk 7 turunan, 7 kali lipat, pembalasan 7 kali lipat, maka yang berlaku pada Lamek adalah 77. I see. Di bab 1 gue juga ngejelasin bahwa kenapa sih gitu loh identik ular ini dengan kepala 7 dan juga sebagai permusuhan dari manusia gitu loh. Nah, kalian bisa denger secara lengkapnya nanti di bab 1 kayak gitu. Nah, ini menarik juga nih, Bre. Maksudnya kan lu juga nanya ya, Bre. Maksudnya lu nanya gue, lu kenapa pakai referensi sesat gitu kan? Gereja Mormon. Iya. Yang lu tahu gereja Mormon tuh apa sih, Bre, sebenarnya? Mormon itu gua nggak terlalu banyak tahu ya, tapi most of people tuh say they are lost gitu. Most of Christians ya say they are lost. Okay. Kayak mereka bukan ajaran yang mengarah terhadap kekristenan, terhadap Kristus gitu loh. Akarnya bukan Kristus. Iya, benar. Oke. Ya walaupun kita di sini tuh tidak berusaha untuk menjudge atau mengklasifikasikan ya atau mendiskreditkan suatu golongan tertentu, tapi pada nyatanya ini memang bertentangan daripada doktrin Kristen itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya Mormon juga itu bukan, ini sebenarnya disclaimer juga sih, maksudnya edukasi juga buat teman-teman bahwa Mormon itu sendiri walaupun mereka mengatasnamakan diri mereka Kristen, tapi sebenarnya mereka jauh berbeda gitu. Ternyata akhirnya gue riset, gue kan penasaran, maksudnya kenapa sih Mormon itu sesat gitu kan. Akhirnya gue search di Google gitu kan, gue ketik keyword ini, ini real ya gitu. Gue ketik keyword ini, apakah gereja Mormonisme sesat, gue ketik gitu, langsung muncul di paling awal web paling awal ditemukan bahwa beberapa poin yang mengatakan ternyata Mormonisme ini berbeda ajarannya dengan kekristenan dan bisa dikatakan sesat gitu. Nah, salah satu poinnya itu adalah nomor 1. Agama Mormon itu adalah agama baru yang berdiri sendiri mengatasnamakan kekristenan. Diperkenalkan pertama kali oleh Joseph Smith, pendirinya, di New York pada tahun 1830. Udah tua juga ya? Iya, tapi kan maksudnya dia juga berdiri bukan dari dasar Kristen yang dulu gitu loh, Bre. Jadi emang udah era modern lah, udah bisa bilang 1830 gitu. Nah, lanjut di poin yang kedua, dikatakan juga bahwa ajaran Mormonisme itu bertentangan dengan doktrin Kristen dan Alkitab. Malah memodifikasi dan mengembangkan Alkitab. Ya itu kan sesat dong kalau dari sisi. Sesat nggak menurut lo? Ya sesat lah, seperti Alkitab berwarna pelangi, bangsat ya, anjing. Itu bangsat banget itu, sumpah. Gereja-gereja di luar negeri menikahkan sesama jenis, fuck. Itu gereja ini, gereja pelangi. Kacau sih, kacau. Makin gini, maksud gue, ternyata intervensinya iblis tuh udah sampai sejauh itu, Bre. Yes. Gila lu. Gitu loh maksud gue. Makanya di saat dunia menyuguhkan bahwa LGBT itu adalah hal yang biasa, kita di sini sekali lagi kita kontra dengan apapun itu LGBT. Iya. Buat kalian pendengar konspirasi kopi, kalau ada LGBT yang dengar, nggak usah dengar. Anjing parah banget lo, Bre, sampai segitunya. Tidak usah dengar. Anjing. Tobat. Tapi keren. Maksud gue ya inilah hak bersuara kita ya. Yes. Artinya kita menegakkan, ya maksudnya ini kan dari opini kita gitu. Ya kalau misalnya lu setuju silahkan gitu kan, tapi kalau kita enggak gitu kan. Gitu. Gue heads off untuk salah satu pastor itu namanya Christopher Tepeheru. Dia sedikit ngebahas kemarin terkait LGBT dan dia ngebuat suatu judul yang clickbait. Suatu judul yang clickbait. Nih sorry kalau rada melenceng ya. Ya. Suatu judul yang clickbait itu adalah judulnya, apakah LGBT boleh menyembah Tuhan? Yes. Itu kan. Banyak orang yang nonton, bahkan di situ ada hate speech di komennya. Karena di situ setelah dia jelaskan adalah dia bilang, lu mau ikut Allah, lu nggak boleh jadi LGBT. Karena sudah jelas. Udah jelas, ada ayatnya loh. Maksud gue gimana? Gini. Konteksnya adalah
Alkitab itu kan word of God. Yes. Perkataan Tuhan. Yes. Lah kalau perkataan itu lu tentang bagaimana sih? Paham gak maksudnya? Iya kan? Enggak logik gitu loh. Goblok gitu namanya. Dan ada banyak komen yang mendukung LGBT itu beralaskan lo. Kasih above all. Nggak seperti itu kasih. Tai, gue ngomong tai aja udah. Gini loh. Kasih universal iya gitu. Tapi maksud gue, bedakan mana doktrin dan hukum. Ya. Terhadap kasih terhadap sesama. Beda bro gitu. Terus ntar orang bilang, lu nggak open minded lu. Tolong. Tuhan tidak menciptakan Adam berpasangan dengan Asep. Yes, benar. Si paling open minded. Si open minded. Ya udahlah, kita udah beberapa kali bahas ini. Pokoknya kita kontra lah ya. Kontra. Lanjut. Dan ternyata bre, dari hasil riset Mormonisme tadi itu gue menemukan yang paling sesatnya. Oke lah, katakanlah memodifikasi Alkitab. Oke gitu. Itu aja udah sesat bre. Ada yang lebih sesat lagi bre. Dia bilang gini bahwa ajaran Mormon itu mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Lucifer. What? Ya kan udah jelas sesat dong, ya kan? Iya dong. Ya lu mau bilang itu Kristen? Enggak anjir, itu udah beda loh. Itu udah beda banget. Tapi maksud gue itu tuh udah bener-bener melenceng bre. Udah melenceng jauh gitu. Nah, akhirnya terus juga gue tiba-tiba sinyal konspirasi gue menyala-nyala tuh. Anjay. Iya. Gue ngerasa S2 cocok logi lo ya? Iya, S2 cocok logi gue tuh langsung menyala-nyala. Gue langsung berpikiran bahwa ini jangan-jangan si Mormonisme ini ada hubungannya sama Freemasonry nih. Gue coba riset dari hasil asumsi gue itu gitu. Gue coba telaah gitu kan. Akhirnya ketika gue riset gitu, gue menemukan ternyata emang bener deh, Mormonisme ini adalah bagian dari Freemasonry. Seriously. Akhirnya gue menemukan statement itu dari hasil riset gue. Nah ini gue ungkapin aja ya hasil riset gue. Yang pertama, jelas tadi dikatakan bahwa mereka percaya bahwa Lucifer itu adalah Yesus Kristus, which is mereka menyembah Lucifer sebagai Tuhan. Gitu. Oke. Nah ini selaras gitu loh dengan falsafah yang dikemukakan oleh Albert Pike, seorang Grandmaster Freemason, Commander malah di Amerika. Dia pernah mengajarkan bahwa kan tingkatan Freemasonry itu kan ada 33 bre. Nah di tingkatan 32 sebelum yang tertinggi itu dia mengajarkan bahwa anggota-anggota Freemasonry itu harus berlandaskan dengan penyembahan kepada Lucifer. Anjir. Iya, itu Freemason. Dan itu clear. Nah kalau untuk degree pangkat-pangkat yang di bawah 32 ke bawah itu tidak diajarkan itu. Hanya tingkat-tingkat teratas. Kayak gitu. Nah, itu selaras gitu dengan si Albert Pike dikatakan gitu. Bahwa ternyata Albert Pike ini pun sendiri adalah pendiri Luciferian, suatu organisasi yang menyembah Lucifer. Kayak gitu. Nah, ini kan identik, bre. Identik gitu loh. Bersinergi ya. Paling. Berketerkaitan ya. Ya, tapi tidak sampai di situ lagi. Ada lagi lanjutannya dari riset yang gue temuin, bahwa ternyata Joseph Smith ini yang kita tahu tadi pendirinya gereja Mormon adalah seorang Mason. Dengan gelar Grandmaster. Dia dilantik tuh pada tanggal 7 Mei 1818 di Ontario Lodge nomor 23. Dia mendirikan gereja Mormon 1830. Anjir. Anjir. Ngerti gak lo maksud gue? Iya, maksud gue gini loh. Penyesatan ini gila, men. Gila ya? Penyesatan ini bener-bener bahkan sampai ke rumah ibadah. Kan? Disusupin, men. Iya. Dan maksud gue gini, teman-teman tuh masih banyak lagi relasi yang menghubungkan gereja Mormon ini dengan Freemason. Nih, nanti gue taruh linknya. Ada suatu podcast juga yang bagus banget, yang bener-bener ngedetilin bagaimana Freemason dan Mormon ini bisa berhubungan. Itu ada relasinya. Bahwa udah Mormon ini tuh sesat gitu. Tapi nyatanya Mormon itu banyak pengikutnya di US. Yes. Dan masih sampai sekarang, men. Gitu, di US, bre. Gitu. Dan ini kan akhirnya menggenapi ayat di dalam Bible, bre. Menggenapi firman Tuhan. Bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Anjir. Merinding gue, anjir. Iya gak sih, bre? Dan ini juga mengkonfirm apa yang kita udah bahas di Protocols of Zion ya, bre. Ketika mereka itu masuk ke dalam ranah agama. Nggak sih? Iya. Jadi mereka udah segala macam bidang dimasukin. Segala macam bidang, anjir.
Nah, kalau dari sudut pandang lo nih, dari sudut pandang lo aja nih ya, gimana sih, apa sih yang lo bisa lihat dari cerita ini, terus ceritanya si Kain sampai ke Naamah, terus juga ya tentang kutuk 7 turunan ini dan Brotherhood of Snake ini? Oke, one thing sih ya. Balik lagi, manusia itu penuh dengan curiosity. Keingin-tahuan. Penasaran. Dan itu akan leads to disobedience, bro. Ketidakpatuhan. Gitu loh. Jadi, itu berawal dari makan buah. Yes. Adam dan Semuanya Hawa. berawal dari Ya situ. kan? Semua berawal dari situ. Baik lagi ke Kain. Di situ pun sebenarnya Tuhan menjelaskan bahwa begini loh cara menyembah yang benar. Ya. Gitu loh. Dan Habel melakukan itu. Oke. Tapi Kain tidak. Iya. That's why Tuhan lebih menyukai persembahan yang diberikan oleh Habel. Habel, oke. Di situ kan ada disobedience dari si Kain. Dan setelah ada disobedience, dia mulai lagi membunuh. Dan hal-hal itu terus menerus ada di setiap generasi. Lebih tepatnya ada iri dengki gak sih? Ya, Iri kan? Dia Jealousy. iri sama si Habel. Kenapa? Lo yang diterima, gua enggak gitu iya, kan? dan itu sebenarnya bukan salahnya Habel, bukan salahnya Tuhan Ben- juga. bener, Karena bener. Habel hanya mentaati Apa Tuhan. yang sudah diperintahkan. Iya. Seperti itu. Bahwa apa ya bahasanya ya? Kan namanya kita beribadah kepada Tuhan itu kan ada tatanya, ada Yes, caranya. ada gitu. caranya. Gitu. Tapi kemungkinan Kain tidak menjalankan itu. Tapi atas dasar itu kan salahnya dia sendiri ya. Salahnya Gitu. dia. Dan sebenarnya Tuhan pun tidak marah. Ya. Tuhan pun tidak marah. Hanya Tuhan lebih menerima persembahan dari Habel. Nggak negor lagi. Enggak. Kain doang tuh tiba-tiba muncul iri dengki di dalam hatinya. Yes. Yang dimana kalau misalnya dalam ya tadi kita dalam literasi Mormon, ini sekali lagi referensi ya, di literasi Mormon si ular datang ke Kain itu memanfaatkan rasa iri dengki itu, dibakar lah iri dengki itu, bre. Bunuh aja tuh adek lu, kayak gitu, bre. Oke. Kayak yang tuh cuma dia doang, kayak dipanas-panasin gitu loh kayaknya. Mungkin gitu, kalau Habel nggak ada, ya you are the only one. Mungkin lo akan disayang oleh Tuhan. Iya, ya mungkin seperti itulah. Terbakar lah emosinya si Kain ini gitu. Ya udahlah, gue melakukan suatu perjanjian lah dengan si ular ini gitu. Dan memang satu hal lagi yang gue pelajari nih ya, ini hal paling penting menurut gue. Yes. Di sini kita tahu karakteristik dari iblis itu sendiri. Yes. Karakteristik dari iblis sendiri adalah he provide anything. Ya, Dia menyediakan segalanya sampai lo terbuai dan lo lupa. betul. Lo lupa akan Betul. lo lupa akan esensi dari arti lo hidup, men. Arti lu hidup. Arti lo hidup. Ya, bahwa lu kan sebenarnya ciptaan Tuhan. Ya lu serve God lah. Serve God. Udah. Yes. Gitu. Nah, sedangkan si ular ini datang untuk memperdaya itu semua, seolah-olah enggak lagi. Lu di sini cuma buat seneng-seneng. Seolah-olah lo yang deserve. Iya. Lu yang layani oleh dunia ini, man. Iya, lu tuh clubbing lah, ya kan? Maksudnya, kenapa enggak gitu kan? Gereja mulu, clubbing kapan, ya kan? Ya nggak sih? Free sex di mana-mana. Iya, gitu loh. Ya inilah ternyata yang ditawarkan sama ular, gitu, bre. Nah, ini menarik, bre. Gue lanjut di dalam Bible sendiri, literatur Ibrani dan tradisi Yahudi kuno. Kata ular itu, bre, dalam bahasa Ibraninya yaitu nahas, yang artinya ular atau serpent. Nah, seringkali digunakan untuk merujuk kepada kata kerja utang dan pinjam. Oke. Sih? I see. Bener gak? Utang dan Utang pinjam. dan pinjam ya. Dan ya ini dalam bahasa Inggris kan artinya debt and credit. Yes. Nah, artinya apa? Ular ini memprovide. You mau apa? Ya nggak? Bener nggak? Yes. Dia itu sebagai kreditur. Bener nggak? Yes. Tapi ada syaratnya di situ. Ya nggak? Syaratnya apa? Kutuk. Kutukan 7 turunan atau hutang yang mesti lu teruskan ke keturunan-keturunan selanjutnya. Dan apa sih yang dia kasih untuk iblis itu? Blood. Itu adalah tanda materai. Yes. Materai atas perjanjian dan sumpah yang dilakukan oleh iblis itu. Kalau nggak ada darah nggak sah, bre. Itu semacam ya materai atau tanda tangan lo gitu. Nah itu kan yang disediakan oleh iblis gitu. Yang disediakan oleh iblis itu adalah hal-hal keduniawian, keinginan gitu. Nah, lu belinya dengan apa? Kan kalau tadi itu kan materai itu kan darah. Lu belinya dengan apa? Lu belinya dengan apa, bre? Dengan perjanjian, keturunan lo. Benar.
dengan apa? Dengan jiwa. You sell your soul. Your soul. Benar gak? Yes. Jadi lu currency untuk penukaran itu apa? Jiwa lu anjir. Ya gak sih? Nah itu paling enggak ular tuh udah menang 1 judulnya. Udah 1-0 deh lu. Bener. Kayak gitu loh. Dan itu banyak dilakuin oleh artis Hollywood, salah satunya Robert Johnson. Yes, kita udah pernah bahas. Ya. Kalian juga bisa denger di Sotoin Lirik. Kayak gitu. Kalian bisa denger di situ musisi yang melakukan perjanjian dengan iblis. Kayak gitu. Orang-orang dalam Illuminati. Kayak gitu. Nah, dan menarik lagi Bre, gue menemukan bahwa ternyata kata bait atau menggigit dalam bahasa Inggrisnya bite itu dalam kamus bahasa Ibrani itu nashak. Itu bisa merujuk kepada istilah charging of interest. Oke. Memberikan interest, ketertarikan, building needs. Oke. Itu. Jadi seolah-olah itu idiom yang sering digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam bahasa Ibrani zaman dulu gitu. Itu kayak semacam ibarat kata gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang dari situ kita mengambil bahwa kalau misalnya ada suatu kata, katakanlah kata-katanya itu dalam leksikon bahasa Ibrani, misalnya bunyinya gini, kata-katanya itu saya digigit oleh ular. Itu juga bisa merujuk kepada suatu padanan kata yang bermakna saya melakukan transaksi dan diberi pinjaman oleh kreditur. Oke. Kurang lebih seperti itu. Iya. Kurang lebih seperti itu gitu. I get it. Jadi ular ini provider. Gitu loh. Provide anything That you want gitu. Tapi sekali lagi ada syaratnya. Nggak gratis gitu loh. Gitu. Dan bahkan dan ini menarik lagi. Gue di sini lagi ngebahas tentang akar kata dari bahasa Ibrani itu sendiri, tentang ular ini sendiri ya. Nah, dalam literasi kuno Yahudi juga kita mengenal klasifikasi malaikat Tuhan ya kan Bre. Ada kerub, serafim, archangels, dan angels gitu-gitu. Nah, dalam kekristenan sendiri, Lucifer itu dipercaya sebagai pangkatnya serafim. Oke, gitu ya. Nah, seraf dalam bahasa Ibrani itu sendiri itu berarti the burning one atau yang terbakar atau yang menyala. Dan dia ini juga kata-kata yang digunakan sebanyak 7 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama, spesifiknya dalam kitab Bilangan, Ulangan, dan Yesaya. Nah, yang paling menarik dalam kitab Yesaya sendiri, dia menuliskan kata seraf itu untuk merujuk kepada fiery flying serpents atau ular terbang yang menyala-nyala. Oke. Nah, itu dalam tradisi Yahudi kuno artinya ini juga bisa merujuk kepada malaikat serafim, which is Lucifer itu sendiri. Wow. Gitu loh. Jadi ini tuh sebenarnya gini loh, maksudnya orang Ibrani itu kan suka main dengan idiom. Iya. Iya nggak sih? Benar. Permainan kata. Kosakata lah ya. Kosakata dan ibarat kata kayak Bener. gitu loh. Dan ini menunjukkan suatu hubungan antara ular, malaikat, dan kreditur gitu loh. Malaikat yang jatuh ya, fallen angels ya, gitu. Hubungannya dengan Satan pada akhirnya kayak gitu. Nah, terus perwujudan ini juga adalah perwujudan ular yang menyala dalam api gitu. Atau yang dikenal sebagai shining one, yang menyala-nyala gitu. Dalam bahasa kuno disebut sebagai shinar, yang merupakan akar kata dari tanah sinear. Oke. Tanah sinear itu adalah tanah di mana the fallen angels dan shining ones itu turun dan mengajarkan manusia untuk membangun peradaban Anunnaki. Oke. Tanah sinear itu di mana? Tanah Mesopotamia. Gitu Bre. Jadi kayak ini tuh bahasa Ibrani tuh gini loh. Kalau lu mau ngeriset sesuatu, ini khususnya Alkitab gitu ya, itu akan banyak banget referensi yang lu dapat dan insight-insight baru ketika lu menyelami itu dengan bahasa Ibrani. Entah kenapa gitu, karena ya dari bahasa aslinya. Iya. Gitu. Jadi tidak terkontaminasi suatu bahasa dan makna lain. Iya, dan lo justru bisa kayak menginterpretasikan itu dengan pemikiran lo sendiri gitu kan. Yes, benar. Dan akhirnya dalam bahasa Ibrani juga kata kain ini tuh bermakna to purchase. Oke. Jadi ternyata si kain itu adalah anak yang dibeli, bahasanya kayak gitu loh. Kurang lebih seperti to itu. purchase itu membeli. Purchase. Iya. Iya.
gitu. Artinya Kain ini tuh yang kita tahu sendiri tadi di kutuk 7 turunan itu, bahwa Kain ini adalah anak yang dibeli dari hasil dari dosa, atau dosa itu berbicara tentang hutang, dibeli tapi dengan cara ngutang gitu loh maksudku. Nah ini kan juga kita bahas bahwa di bab 1 tuh ini juga hubungannya dengan pembalasan 7 kali lipat atau Avenged Sevenfold. Nah juga dikatakan sebagai perjanjian kepada ular bla 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 gitu. Nah terus gue lanjut, kutuk ini akan diteruskan lagi kepada bangsa Kanaan. Kita coba pelajari di sini ya Bre, bahwa keturunan dosa ini berlanjut pada garis keturunan Kanaan. Kanaan itu anaknya Ham. Nah ketika anaknya Ham itu dikutuk oleh Nuh, sebuah kutukan itu tuh harusnya menurut gue bukan hanya berlaku bagi Tuhan Bre, yang kayak tadi gue bilang, bahwa kutukan ini tuh juga berlaku, kutukan itu juga bisa diberikan kepada orang tua kepada anaknya. Gitu loh, maksudnya bukan cuma Tuhan yang bisa mengutuk. Bahkan menurut gue, lo yang lagi mendengar juga kalau dikutuk sama nyokap lo atau bokap lo juga itu hancur loh. Bener. Ya nggak sih? Maksudnya kan bahkan zaman dulu tuh ada omongan gini, kalau jangan sampai orang tua tuh berucap sesuatu yang buruk terhadap anaknya, karena itu merupakan kutuk gitu loh. Sebaliknya harusnya lo mendoakan anak lo berestu. Bener gak Bre? Itu seperti cerita rakyat maling kundang lah. Iya kan, maling kundang dikutuk akhirnya beneran jadi batu. Bener kan? Enggak, maksudnya dari situ kita bisa mengambil moral bahwa ya apa yang diucapkan orang tua itu manjur Bre. Bener. Mau kutuk mau berkat itu manjur loh. Iya nggak sih? Karena memang orang tua itu kan sebagai orang yang dititipkan Tuhan gitu loh. Bener. Maksudnya jadi kita nih yang dititipkan Tuhan melalui orang tua kita. Benar. Orang tua itu adalah representasi Tuhan. Di bumi. Ya. Kayak gitu. Makanya jangan durhaka kayak sama orang tua. Kayak ada istilah surga itu di telapak kaki ibu. Bener. Maksudnya, ya maksud gue gini loh. Maksud gue lu kalau pengen kaya kerja, ya kan? Minta doa sama nyokap lo. Sama nyokap. Itu manjur banget. Wah itu udah luar biasa sih. Gak usah lo tuh sumon-sumon itu nggak usah gitu loh, kocak gitu ya nggak sih? Itu kan caranya udah diberikan oleh Tuhan gitu kan. Bener. Itu cara yang paling mudah, paling simple. Ngapain lo nyari-nyari? Ngapain lo mesti ke gunung berdoa, kan? mengorbankan jiwa lo, keturunan lo akhirnya kena. Iya. Bahkan maksudnya bangsa-bangsa Israel dari zaman dulu, bahkan dari zaman Adam sekalipun, Adam itu kan selalu menurunkan berkat kepada anaknya. Dan keturunan-keturunannya gitu loh. Iya nggak sih? Bener. Bahwa berkat itu berlaku gitu loh. Ketika berkat itu diterima dari Tuhan, maka disebarkan ke keturunan selanjutnya gitu. Nah, artinya di sini apa Bre? Artinya kutuk itu berlaku bagi manusia kepada manusia juga, which is orang tua kepada anaknya gitu. Nah, ini kutukan itu adalah kutukannya Nuh ini secara spesifik. Nah, dari sinilah darah kutuk itu tuh yang tadi itu diteruskan hingga sampai ke bangsa Kanaan. Kayak gitu loh. Dikatakan bahwa Ham itu melakukan suatu dosa, katanya kayak gitu. Dan Kanaan ini anaknya dikutuk oleh Nuh gitu kan. Nah ini coba gua bacain ayatnya ya Bre. Di Kejadian 9 ayat 25 supaya kalian bisa dapat konteks dan gambaran besarnya. Berkatalah Nuh, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, kenapa harus, kan yang melakukan dosa itu Ham gitu. Nah, kita coba bedah di sini ya, Bre. Iya, ini kan ceritanya adalah karena si Ham ini melihat auratnya Nuh. Dan dia menceritakan itu ke seluruh saudaranya. Ya kan? That's why Nuh yang pada saat itu sedang mabuk, dia marah, dia menuangkanlah kutuk. Itu dia menuangkan kutuk, tapi dia menuangkan kutuk itu bukan terhadap Ham, tapi terhadap anaknya. Anaknya si Kanaan. Ya. Kenapa? Maksud gue gini, kan yang melakukan dosa itu kan si Ham. Kenapa kutukannya dikasih ke Kanaan gitu loh? Kalau yang gue tangkap sih seperti ini ya. Kayak misalnya ada istilah orang zaman dulu. Misalnya lu ribut sama bokap lu gitu ya. Lu berantem sama bokap lu. Bokap lu akan bilang, lihat ya nanti ya, anak lu ntar akan lawan sama lu. Iya. Gitu loh. Iya. That's why ya itu keseringan akan terjadi ketika seperti itu. Ketika lo ngelawan sama orang tua lo meluangkan kata itu gitu ya, menuangkan kata itu terhadap lo, dan itu bakalan bisa terjadi gitu loh. Kedepannya anak lo yang akan balik ngelawan lo. Jadi semacam karma. Ya. Kayak gitu ya.
Kalau terkaitnya kenapa I don't really understand the concept tapi ya seperti itulah. Iya. Nah, gini Bre, kalau menurut gue ya dari sudut pandang gue, kenapa harus si Kanaan yang dikutuk gitu? Kenapa bukan Ham gitu kan? Kalau menurut gue ya, kalau dari sisi yang gue lihat bahwa Ham ini tuh adalah keturunan Nuh yang sudah terlibat perjanjian atau sumpah dengan Tuhan itu sendiri. Oke. Dimana sumpah itu terjadi ketika keluarganya Nuh berserta anak-anaknya, 3 orang anak ini kan waktu itu belum punya anak tuh, anak-anaknya Nuh. Waktu itu masih cuma ada Ham, Sem, dan Yafet bersama bininya Nuh, 5 orang. Itu mengadakan suatu mesbah, suatu persembahan kepada Tuhan karena sudah meredakan hujan air bah itu selama 40 hari tadi. Yes, gitu. Benar. Dimana di situ Tuhan memberikan berkatnya kepada 5 orang ini. Gitu, dikatakan bahwa di situ busurnya Tuhan ditaruh di langit, which is itu adalah pelangi. Yes. Ya enggak? Itu adalah janji Tuhan untuk tidak manusia tidak akan diberi air bah lagi. Dan terbukti sampai sekarang. Kayak gitu. Artinya di sini dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu juga adalah Tuhan yang sangat menghargai suatu janji. Benar. Atau suatu sumpah. Ketika dia sudah ngomong, nggak akan ditarik lagi. Yes. A akan selamanya jadi A. O selamanya akan jadi O. That's why dia bilang kan ketika Yesus turun, Yesus bilang sampai dengan dunia kiamat gitu ya. Tidak akan ada satu iota pun dari hukum Taurat itu yang akan hilang. Benar. Jadi banyak orang yang beranggapan salah bahwa Yesus itu menghapuskan hukum Taurat, sebenarnya enggak. Benar. Tapi dia menggenapi. Ya tetap berlaku, tetap berlaku gitu. Cuman ya mengubah Yesus sudut pandangnya aja. Iya, datang untuk menggenapi itu Yes. gitu loh. Nah, ya itu karena dari situlah Nuh tahu gitu loh. Ini anak kalau misalnya gue kutuk juga nggak ngaruh karena udah dapat berkat dari Tuhan gitu. Makanya cucunya si Nuh itulah yang kena kutuk gitu. Jadi kalau ditanya kenapa si Kanaan, sebenarnya kasihan ya, maksudnya kan kesalahan bokap ya gitu. Cuman maksudnya mungkin itu adalah suatu pembelajaran untuk Hamnya sendiri bahwa inilah yang terjadi kalau misalnya lu melakukan ini gitu. Gitu. Dan mungkin kita juga nggak tahu ya apa yang diperbuat oleh Kanaan, bro, karena itu tidak diceritakan juga gitu. Iya, benar. Iya. Nah, ini memang jadi perdebatan, Bre, sama ahli-ahli Alkitab, khususnya ahli-ahli Taurat ya. Bahkan sampai hari ini, Bre, dari zaman dulu sampai hari ini tuh memperdebatkan sebenarnya apa sih yang dilakukan Ham ini dan kenapa harus Kanaan yang kena. Ada yang bilang satu versi, ini sebenarnya ini teman-teman disclaimer nggak perlu ya, nggak perlu untuk dipercayai. Ini hanya sebagai referensi aja. Karena ini adalah pembahasan para ahli-ahli Taurat lah gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa ternyata Kanaan juga ikutan ngeliat Taurat si Nuh. Kanaan ini ikut terlibat lah gitu. Jadi kena dia gitu loh. Nah, terus ada salah satu juga versi lain mengatakan bahwa ternyata melihat aurat itu adalah suatu idiom di dalam bahasa Ibrani sendiri. Kan kita tahu bahasa Alkitab itu adalah bahasa Ibrani gitu kan. Nah, penulisan kata melihat ketelanjangan ayahnya itu sebenarnya itu adalah suatu ibarat kata atau istilah kata yang dipakai dan digunakan zaman dulu orang-orang Yahudi kayak gitu. Nah, itu dikatakan bahwa ternyata di sini ada dosa incest. Ini sekali lagi teman-teman disclaimer, ini nggak perlu untuk dipercaya. Jadi ada suatu dosa incest. Lo tahu dosa incest? Dosa perkawinan sedarah. Ya, perkawinan sedarah kayak gitu. Dikatakan bahwa ternyata Ham ini melakukan itu, Bre. Bukan cuman ngelihat aurat itu doang. Gitu loh. Tapi ini enggak senonoh, ini suatu perbuatan yang sangat tidak patut lah gitu loh. Dikatakan bahwa ternyata ada sebuah tradisi Yahudi dalam bahasa Ibrani bahwa yang dimaksud dengan istilah dalam tanda kutip melihat ketelanjangan ayahnya itu adalah suatu idiom yang artinya disamakan dengan melihat ketelanjangan ibunya. Gitu. Kalau kita mengambil frasa kata ini dalam bahasa Inggris, ini bakal lebih jelas nih. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu artinya saw the nakedness of his father gitu. Dari situ ya, saw the nakedness of his father. Dan dari situ kita berangkat ke referensi kita di Kitab Imamat bab 18 ayat 7 sampai 8. Ini bunyinya begini, Bre. You shall not uncover the nakedness of your father. Which is the nakedness of your mother. She is your mother,
you shall not uncover her nakedness. Okay. You shall not uncover the nakedness of your father's wife. It is your father nakedness. Oke. So, the father nakedness, it means uncover the nakedness of your Father's wife. I see. itu satu. Terus juga di Imamat 20 ayat 11 dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, if a man lies with his father's wife, he has uncovered his Oke, I father see. nakedness. Both of them shall surely be put to death. I see. So, kenapa Nuh itu semarah itu, Bre? Oke. Gitu loh. Jadi ada Ya, beberapa referensi yang merujuk bahwa ketika lo tidak menutupi aurat ayah lo, Iya. it means lo tuh berbaring tidur dengan Ibu lo. Kayak gitu. Jadi Iya. jadi perkataan melihat ketelanjangan ayahnya itu juga bisa berarti si Ham ini jangan-jangan melakukan incest dengan ibunya. Makanya Nuh itu semarah itu gitu loh, sampai dikutuk gitu loh. Oke. Ini mungkin akan jadi perdebatan panjang dan mungkin Yes. saat ini kita belum bisa Kita juga nggak tahu. memastifikasi ya. Kita juga apakah nggak ini tahu. benar atau enggak, karena memang perdebatannya adalah gini. On another point adalah kenapa dia tidak mengutuk istrinya juga, di situ dijelaskan gitu Oh kan. iya, benar juga Iya, ya. kalau memang itu kenapa, terjadi. Iya, kenapa? Iya, itu bisa menjawab sih. Kenapa istrinya juga nggak kena kutuk? Nggak kena kutuk. Iya kan? Iya. Bener juga Cuma sih. memang kalau yang gue lihat adalah lihat sebenarnya apakah dia tidak menutupi ketelanjangan ayahnya itu adalah suatu dosa yang besar. Gue nggak tahu itu. Gue nggak tahu. Tapi memang ada dosa lain yang diperbuat oleh Ham di situ. Apa tuh? Ketika dia spreading the words, dia menyebarluaskan kayak misalnya gini. Mempermalukan, Bre. Ya mempermalukan. Mempermalukan itu. Misalnya bokap lu telanjang mobil segala macam. Yes. Gue nggak tahu zaman dulu apakah ada kamera atau apa. Apalagi kita percaya zaman dulu tuh zaman yang canggih gitu ya. Iya. Tiba-tiba lu di capture terus lu dikasih lihat sudah lihat nih bokap itu telanjang nih. Itu bangsat. Wah kacau. Itu nih, bangsat, mabok Bre. lagi bokap Itu ya kan? bangsat itu. Itu bangsat. namanya lu mengumbar aib ayah lu sendiri. Bener. Dan lu tidak save it to yourself, tapi lu Iya, menyebarluaskannya. Ya gini, paling tidak di dalam tradisi kita dan adat istiadat kita sebagai orang Asia, itu aja udah too much gitu loh, Bre. Ini gimana di keturunan Yahudi gitu kayak itu loh. Karena Iya kan? ada lagi nih. Bahkan tertuang gitu ya, tertuang Iya. dalam hukum. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Yes, itu tuh 10 perintah loh. Lah itu kan dilanggar sama Itu si Ham. dilanggar. Iya kan? Itu dilanggar, men. I see. Iya. Gitu. Jadi ya pada akhirnya kenapa kutuk itu bisa terjadi ya? Ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut, Bre. Nah, dari kutukan itu kan kita tahu tadi bahwa ternyata yang dikutuk itu adalah Kanaan gitu. Benar. Nah, kata Kanaan sendiri itu kalau misalnya dalam bahasa Ibrani merupakan pengembangan dari kata Kain. Kanaan, Kain gitu. Kanaan berarti dalam bahasa Ibraninya itu bisa merujuk kepada perdagangan atau transaksi. Oke. Gitu. Nah, dalam bahasa Ibrani, Kanaan atau Kanaanit itu akar katanya berasal dari Kainit yang tadi kayak gue udah bilang. Nah, bangsa-bangsa ini tuh mewariskan keturunan kutuknya Kain, Bre, sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya kutukan itu terjadi lagi, cuman ini dengan versi yang berbeda, tapi dengan dengan konteks yang sama gitu loh. Ada keturunan dosa yang berbeda. Iya, keturunan yang berbeda, tapi ada kutuk lagi yang dilanjutkan gitu loh. Nah, di sini memang menjadi kontroversi ya. Maksud gue yang jadi cocok loginya gue, pertanyaan cocok loginya gue, jangan-jangan si Ham ini ada melakukan perjanjian lagi dengan iblis di situ. Ya kan nggak tahu. Make sense, iya. Iya kan, kita nggak tahu gitu. Karena sudah semengerikan itu, si Nuh itu tuh udah sampai, men, itu 3 orang loh anaknya, dan itu maksudnya keturunan penerus bangsa selanjutnya kan waktu itu belum ada orang. Benar. Setelah banjir bandang itu, Iya. kok bisa semarah itu gitu loh Nuh gitu loh. Kayak harus ada sesuatu yang sangat-sangat bejat gitu dilakukan di situ loh, sampai harus kutuk itu dikeluarkan gitu loh. Ya kan gitu. Ya mungkin ya, gue juga nggak tahu, itu adalah asumsi gue gitu. Tapi paling tidak akhirnya ternyata kutuk itu berlaku beneran, Bre. Gitu, bahwa ternyata gue dari situ juga tahu ternyata bahwa kutukan yang berlaku itu bukan cuma kutukan Tuhan kepada manusia, tapi kutukan orang tua kepada anak itu juga berlaku. Benar. Gitu loh. Nah, kita lihat ya bahwa ternyata bangsa Kanaan adalah bangsa pagan penyembah berhala, Bre. Kalau lu tahu di sejarah
Alkitab itu kita tahu Kanaan itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Yahweh. Dia tuh mengenal Baal kayak gitu, Molok, bla 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 kayak gitu. Terus juga Kanaan ini adalah bangsa yang dulu diam dan menetap di tanah wilayah yang meliputi Israel, Palestina, Lebanon, serta Yordania, Suriah, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut. Nah, bangsa Kanaan ini masuk dan mendiami wilayah ini semenjak ditinggalkannya tanah perjanjian ini oleh Yakub. Oke. Kayak gitu. Dan keturunannya dulu itu tempatnya Yakub tuh, tanah Israel tuh tadinya. Tapi ditinggalkan sama Yakub ke mana? Ke Mesir. Yakub pergi ke Mesir bersama keturunannya. Ada ayatnya tuh di 46 ayat 2 Kejadian. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu, janganlah takut, pergi ke Mesir. Dari sejak saat itu, tanah itu kosong, nggak ada orang. Nah, ditempatilah oleh keturunan Kanaan ini di situ gitu. Yang tadinya itu tanah berkat, tanah yang orang-orang yang mengenal Tuhan, di situ tidak lagi ada orang yang mengenal Tuhannya orang Israel atau Yahweh. Jadi tanah terkutuk ya. Bener, dan juga jadi ya bangsa-bangsa yang menyembah berhala gitu loh. Maksudnya menyembah Molok lah, menyembah Baal, bla bla gitu. Sampai kemudian direbut kembali oleh bangsa Israel pada zaman Musa kan. Waktu Musa menuntun bangsa Israel balik lagi keluar dari Mesir ya. Tanah Kanaan kayak gitu. Nah, ada yang menarik juga nih Bre, cerita di kejadian ketika dari Mesir itu ke Kanaan. Ini nggak apa-apa kita panjang ya maksudnya. Aman ya. Selama perjalanan 40 tahun itu ada kejadian menarik nih Bre, tentang ular juga gitu. Jadi bangsa Israel itu kan tukang ngeluh, kita tahu Bre, ya kan? Bener gak? Dia kasih mukjizat ngeluh, ngeluh. Kan? Makanya diputer-puterin 40 tahun ya di situ. Yang harusnya cuma 40 hari kan? Iya gitu loh maksudnya kan. Nah, Tuhan tuh berapa kali gitu loh kesel Bre sama bangsa ini gitu loh. Sampai pernah tuh suatu kejadian tuh sampai dikasih ular Bre. Anjir. Di tengah perjalanan mereka tuh kan kayak ngeluh gitu kan. Diutuslah ular berbisa gitu kepada bangsa ini gitu. Jadi sampai digigit-gigitin lah itu keturunan bangsa Israel itu, sampai banyak yang mati lah, meninggal gitu karena digigit ular berbisa gitu. Nah, sampai suatu ketika Tuhan tuh menyuruh Musa untuk membuat ular dari perunggu. Diletakkan di atas tiang. Nah, barang siapa yang memandang ular perunggu tersebut akan sembuh dari racun dan tidak binasa. Gitu. Nah, racun dan kebinasaan itu identik dengan dosa. Yes. Bener gak? Dimana mengeluh, komplain itu kan suatu tindak pertentangan. Bener. Melawan dong, ya kan? Membantah gitu kan. Itu kan dosa gitu, Bre. Nah, ular-ular yang didatangkan Tuhan itu kepada bangsa Israel itu adalah dosa itu sendiri. Dimana mereka mati karena dosa itu sendiri. Mereka binasa karena dosa itu sendiri. Dosa itu adalah ular gitu. Nah, lucunya di situ si Musa disuruh buat ular dari perunggu, tongkat itu kayak gitu. Nah, dalam teologi Kristen, simbol ular perunggu ini dalam kisah itu sebenarnya siapa menurut lo, Be? Simbol itu adalah simbol healing. Iya. Jadi ketika orang melihat itu ular jadi sembuh gitu ya. Jadi sembuh gitu loh, yang tadinya harusnya mati karena dosa. Ketika dia melihat tongkat ular ini, dia menjadi sembuh. Dia itu siapa? Figur itu. Kalau Jesus. Gitu. Jadi, nah maksud gua kenapa Yesus dan kenapa bukan domba? Domba perunggu di dalam tiang. Yes. Kayak gitu. Nah, dalam teologi Kristen sendiri kita tahu ya bahwa domba ini adalah representasi sang penebus dosa. Benar. Kita tahu ya gitu. Dan yang akan menghapus dosa-dosa kita. Benar gak? Yang harusnya digantung itu di situ adalah kita, Bre. Benar. Kayak gitu, Bre. Nah, Yesus mau jadi figur ular yang digantung di tiang itu demi terhapusnya dosa. Iya, demi kesembuhan kita ya. Demi kesembuhan kita semua. Kesembuhan dari kutuk. Iya, yang tadinya domba dia rela jadi representasi ular ini. Gitu loh. Makanya dikatakan di situ di Kejadian Musa itu orang yang melihat ular perunggu itu sembuh. Gitu loh. Oke, itu gitu. kayak proses di mana Jesus nge-absorb your sins lah ya. Iya, benar-benar kayak gitu. Jadi sehina itu, Bre.
demi kita gitu loh. Maksudnya demi dosa-dosa kita itu gitu loh. Nah, itu suatu penggenapan gitu loh di dalam Alkitab sendiri, dalam kejadian Musa, bahwa nantinya Yesus itu akan menjadi representasi sosok ular perunggu itu gitu loh, untuk menghapus dan menebus dosa-dosa manusia dalam teologi Kristen. I see. Kayak gitu. Cuman pada akhirnya tongkat dan tiang ular ini juga digunakan sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan gitu. Bahwa ketika ada simbol Yesus digantung di kayu salib, itu dikatakan bahwa simbol kemenangannya iblis. Coba jelasin. Oke. Kalau itu terkait kemenangannya iblis, gue mungkin ini ya nggak terlalu bisa jelasin saya. Karena gini, mungkin gue ada sedikit perbedaan sudut pandang gitu ya. Karena kalau dating day one gitu ya, at the end pada hari ketiga Jesus arise. Nah, dia bangkit gitu loh. Jadi dia menang dari segala kutuk, dari segala dosa, dari segala pencobaan, every trials dia udah menang dari itu semua gitu loh. Nah, justru sorry, gue potong. Malah sebenarnya tanda kemenangannya orang Kristen adalah kebangkitan itu. Yes. Ya kan? Nah, yang gue maksud tadi bahwa tanda kemenangannya iblis itu adalah ketika Yesus di kayu salib. Mereka ketika itu berpikir mereka menang. Oke. Iya enggak? Iya. Itu mereka senang loh. Artinya gini, maksudnya kita berhasil. Iya. We succeed gitu loh. Segala konspirasi yang udah kita lakukan dari zaman Kain sampai hari ini akhirnya kita berhasil. Ya, kita berhasil membunuh anak Allah. Yes, benar. Itu maksudnya dan gitu loh. Membunuhnya pun oleh tangan manusia gitu loh. Iya. Oleh tangan bangsa yang Tuhan Allah sayang. Iya, tapi melewati konspirasi dan bantuan-bantuan iblis pastinya, kayak gitu dong. Nah, makanya dari itulah, di momen itulah adalah suatu kemenangan bagi Satan itu sendiri gitu. Tapi ya itu maksudnya, Tuhan tuh lebih cerdik gitu maksudnya kan. Benar. Ya nggak sih, langkah-langkah preventif dan rencananya itu sangat misterius dan out of the box gitu loh, ya kan. Yang tadinya lu pikir menang, justru itu malah jadi suatu cara untuk dia bisa menebus umatnya ya. Benar. Bisa dan mengambil lagi kepunyaannya lah gitu loh. Iya, bisa meraih lagi kemenangannya lagi. Benar. Gitu sih. Nah, terus juga gini Bre, dan ini juga menarik ya Bre, kalau kita mau bahas tentang keturunannya si ular ini adalah, atau yang kita tahu di sini adalah keturunannya Kain dan keturunannya Kanaan. Nah, kalau dari segi geografis itu tanah Kanaan ini tuh ternyata kan bahkan di Alkitab sendiri dikatakan tanah Kanaan adalah tanah yang subur. Benar gak? Benar. Tanah yang subur seperti yang dikatakan dalam Tuhan dalam Bible, negeri ini berlimpah susu dan madu gitu. Kalau menurut lu kenapa tanah Kanaan itu bisa dikatakan seperti itu Bre? Kayak gitu. Oke, ini kan sebelumnya lu juga sempat cerita ya bahwa ini pernah didiamin oleh Yakub ya. Ya, betul. Didiamin oleh Yakub. Nah, which is Tuhan itu nggak mungkin akan mengasih suatu daerah yang memang terkutuk terhadap hambanya. Oke, gitu loh. Udah pasti ketika dia memilih suatu land, suatu tempat gitu ya. Yakub itu kan keturunannya Abraham juga, termasuk gitu kan. Benar. Dia pasti akan memberikan tanah yang memang bagus. Iya. Terbaik. Tanah memang yang terbaik. Iya sih, benar juga. Itu benar. Tapi kalau dari kita lihat nih Bre, menarik nih kalau kita lihat dari sisi geografis. Kenapa tanah Kanaan ini menjadi tanah rebutan, bahkan dikatakan sebagai tanah perjanjian. I see. Kita lihat dari sisi geografisnya, dia itu dekat laut Bre. Itu kan dia, tanah Kanaan itu kan tanah Israel ya. Benar. Berarti ini kita ngomong tanah Israel loh. Israel itu kan sebelah baratnya itu laut Bre. Nah, tanah ini sebenarnya tanah yang subur karena dia dekat sama laut gitu. Yang sementara tanah lainnya tuh di daratan lainnya tuh lebih gersang gitu loh Bre. Oke. Jadi entah gimana tuh di tanah Israel dia lebih subur aja kayak gitu. Terus juga letaknya itu strategis, berada di tengah-tengah antara dua kerajaan besar, Mesir sama Mesopotamia. Mesir itu selatan, Mesopotamia itu utaranya. Oke. Jadi dia letaknya di tengah-tengah. Makanya kenapa bangsa Kanaan adalah bangsa pedagang. Bangsa yang berada di tengah-tengah dan jadi jalur perdagangan antara dua kerajaan besar ini. Kayak New York lah ya. Iya, gitu loh maksudnya. Ya, apalagi kota pelabuhan. Benar-benar. Ya kan, maksudnya ya jadi rebutan gitu. Ya ini benar-benar tanah perjanjian dan tanah bagi banyak transaksi, bagi banyak jual beli lah transaksi. Jadi tanah pasar gitu loh. Benar-benar. Kayak gitu. Makanya kenapa bangsa Kanaan ini dikatakan sebagai bangsa pedagang. Kayak gitu. Udah gitu sumber daya alamnya juga bagus tadi kan. Makanya disebut ada madu segala macam kan. Bener.
Kayak gitu. Nah, ya lu inget kan maksudnya kenapa sampai bangsa Kanaan ini sepedagang itu ketika Yesus marah di Bait Allah. Bait Allah Benar dipergunakan gak? untuk berdagang. Iya kan, seberdagang itu, Bre. Mentalnya berdagang. Emang mental dagang berdagang di rumah Tuhan, gitu. cuaks. Gila. Meet and greet di rumah Tuhan, cuaks. Meet and greet anjing. Nggak, maksud gue, jujur ya, maksudnya kalian juga bisa lihat sendiri di Alkitab. Gue nggak pernah nemuin tuh Yesus tuh semarah itu loh. Sampai diterbalikin meja, Bre. Meja dibalikin, Bre. Dibentak-bentak gitu, Bre. Semarah itu gitu loh. Maksudnya gue nggak pernah lihat gitu. Sampai dibilang apa? Sarang penyamun dibilang itu tempat. Gitu loh. Nah, ini nih Kanaan tuh sebegitunya gitu loh. Sampai lu bertransaksi di rumah Tuhan gitu loh. Karena dia menghilangkan esensi dari rumah Tuhan itu sendiri. Iya. Padahal gitu kita loh. udah dikasih 6 hari untuk bekerja gitu kan. Benar. Pada hari ke-7 lo beristirahat untuk menyembah Tuhan. Maksudnya kenapa lu udah dikasih 6 hari nih. Lu tinggal sehari aja fokus sama Tuhan, kenapa nggak bisa gitu loh. Iya. Bahkan yang gue tahu ya, jadi kalau misalnya di tradisi Yahudi zaman dulu, ahli-ahli Taurat tuh menjual dombanya di situ, Bre. Kan untuk menghapus dosa kan orang zaman dulu itu harus mempersembahkan domba. Benar. Dan kambing gitu kan. Beli dulu di situ di depan. Asu ya. Emang jadi bisnis. Benar. Jadi bisnis. Pantes aja gitu loh. Yesus tuh sampai ngomong sarang penyamun ini mah sebenarnya. Kalian tuh di sini tuh bukan nyembah Tuhan gitu loh. Kalian tuh emang penyamun kalian itu. Lu tau penyamun gak sih? Iya. Rampok, Bre. Sampai dibilang rampok gitu. Gitu saking berdagangnya gitu loh. Gitu. Nah, terus juga, Bre, ada satu ayat Alkitab lagi di Matius. Matius nih itu memention kata ular dalam tanda kutip dan keturunan ular. Itu dalam konteks ini persaudaraan ular ya. Pernah dimention juga nih oleh Yesus sendiri, Bre, untuk menghardik suatu kaum. Oke. Kaum itu siapa? Kita pengen tahu kaum itu siapa di sini. Oke, ini Matius 23 ayat 27 sampai 36 ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukum neraka? Yes. Itu, Bre. Terus juga kalau misalnya di sini itu kalau kita baca lagi, jadi Tuhan juga, Yesus juga di situ mengatakan bahwa supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel. Dan di ayat 36 dia berkata juga, Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Siapa angkatan ini, Bre? Brotherhood of Snake, anjir. Iya enggak sih? Kan dia mention, hai kamu ular-ular ya. Literally loh, ular loh dibilang loh, orang-orang ini ular-ular. Hai kamu keturunan ular. Yes. Brotherhood of Snakes gitu loh. Iya, orang-orang ini. Orang-orang yang tinggal di Kanaan. Ya, dan mereka ada di dalam rumah ibadat. Yes. Dan mereka bersuara paling lantang di rumah ibadat. Sampai menjual. Yesus dijual kan? Iya kan? Itu keturunan ular gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini menarik nih, Bre. Jadi akhirnya kan kita dari sini kita bisa menemukan bahwa angkatan ini paling tidak di dalam ayat ini kita tahu bahwa mereka ini adalah Brotherhood of Snake gitu. Yeah. Nah, akhirnya ini tuh bisa menghubungkan suatu dosa, hutang, dan sistem debt and credit tadi yang kita udah tahu gitu. Nah, ada sesuatu juga yang gue temukan bahwa ternyata sistem monetari dunia tuh memperlakukan itu, Bre.
Oke. Federal Reserve mencetak uang dari mana, Bre? Mencetak uang. Dari ini kan, dolar itu kan mereka? Iya, benar. Iya. Federal Reserve itu kan institusi badan keuangan di Amerika. Mereka mencetak uang dari apa? Gitu maksudnya mereka bisa mencetak uang karena apa? Bisa mencetak Kan uang mereka karena apa? Ya, mereka terkenal itu karena mereka bisa mencetak uang gitu aja gitu kan. Iya. Bener Printing nggak? money. Printing money, benar Iya. nggak istilahnya? Nah, dia bisa mencetak uang karena dari apa gitu loh maksudnya? Dasarnya apa gitu? Maksudnya kan pasti kan uang itu kan harus ada nilai tukarnya, misalnya patokannya emas gitu. Nah, ini apa gitu loh? Gua nggak tahu. Hutang. Hutang apa nih? Hutang. Jadi uang itu bisa dicetak karena ada interest. Oke. Nah, ini gue supply and demand. Supply and demand. Jadi mereka tuh literally nyiptain money, mencetak dolar out of thin air anjir. Oke. Tanpa ada apa ya namanya patokannya. Iya. Gitu Tanpa ada tolak ukurnya lah ya. Iya, kita kan mau mencetak uang itu kan pasti lihatnya dari emas misalnya kayak gitu kan, maksudnya cadangan emas kita ada berapa gitu. Nah, itu dijadikan mata uang gitu kan. Federal Reserve adalah badan swasta loh dia, dan dia tidak dikontrol oleh pemerintah gitu loh. Dan dia itu kalau mau cetak uang, dia bikin yang namanya kayak kertas hutang namanya, debt. Gitu, dimana kertas hutang itu mendaftarkan keinginan-keinginan apa aja yang ingin dijalankan oleh pemerintah Amerika gitu. Misalnya nomor 1 menjalankan infrastruktur, transportasi, bla bla bla. Itu adalah list hutang atau list debt. Dari situlah baru bisa dilakukan printing money. I see. Kan literally out of thin air, Bre. Iya enggak? Jadi ya tadi kita tahu lah, maksudnya hutang interest itu berhubungan dengan dosa. Karena memang yang mengerjakan itu ya kaum-kaumnya juga. Iya, Bre. Kaum Brotherhood of Snake. Ujung-ujungnya kan dibawa juga ke Illuminati, ke Freemason. Bukan kaum Yankee Brothers. Tapi intinya gini, maksudnya Brotherhood of Snake ini adalah orang-orang yang terkena kutukan dan melakukan perjanjian dengan Iblis. Satan kayak gitu. Oke. Dan diteruskan lagi bahkan sampai ke generasinya Raja Herodes. Wow. Herodes Agrida kedua tuh. Nah, kalian sendiri bisa denger lah di episode kita yang sebelumnya, terus sejarah Freemasonry, bagaimana dia menciptakan Freemasonry pertama kali didirikan sama dia di 37 Masehi. Gitu. Dari awal Brotherhood, Freemasonry sampai akhirnya Illuminati. Bener, kayak gitu. Jadi adalah mereka orang-orang yang melakukan perjanjian dengan iblis. Yang dikatakan Yesus sebagai keturunan ular beludak. Orang yang merasa diri dia benar. Nah, Yeah. that's why satu pesan dari gua adalah berjaga-jagalah karena sudah dekat. Yes. Dan lo harus berjaga-jaga bukan hanya dari orang yang seakan-akan dia adalah musuhmu. Tapi kita sendiri melihat ya bahwa hal seperti ini tuh justru muncul dari kalangan sendiri. Ya. Gitu loh. That's why di situ makanya gini ya. Iya, itu tadi iblis bisa menyamar menjadi malaikat. Iya, terang. that's why menurut gua kita tuh nggak boleh fanatik berlebihan dengan seseorang gitu. Lu benar. berfanatik dengan pendeta A, pendeta B, ustadz A, ustadz B, menurut gue itu enggak sih. Jangan. Menurut gue jangan. Sampai. Lu berpatokan khususnya untuk teman-teman Kristiani, lu berpatokan pada Bible. Benar. Dan ketika lu mau baca Bible, lu minta tuntunan Roh Kudus. Benar. Supaya lu diberkati gitu loh. Diberkati, dipenuhi kuasa Roh Kudus gitu untuk memahami dan mengerti gitu loh. Itu jangan sampai enggak anjir, maksud gua. Emang lu tahu ketika lu baca Alkitab ada intervensi iblis? Iya kan? No one knows. Iya kan? Iya. Makanya lu maksudnya minta Benar. berkatnya gitu loh, Benar. untuk membimbing lu gitu. Untuk teman-teman mungkin yang merasakan hal yang sama atau mengalami hal yang sama, mengalami kutuk gitu ya. Iya, gue pengen denger dong cerita-cerita kalian, komen. Iya, sama one thing sih. Komentar. Kalau memang kalian pernah mengalami kutuk dan sampai saat ini mungkin masih gitu ya. Percayalah bahwa yang bisa melepaskan kalian dari kutuk itu nama Yesus. Amin. In the name of Jesus. Amin. Konspirasi ngopi. Sebut dulu kopinya.